Judul: Pesugihan Kandang Bubrah. Kisah seorang janda berumur 37 tahun berasal dari Lumajang yang mendadak jatuh miskin dan hidup sendirian. Kedua anaknya berada di Yogyakarta untuk menyelesaikan kuliahnya. Karena membutuhkan biaya kehidupan dan kuliah anaknya, ia menghidupkan kembali pesugihan lama bernama Kandang Bubrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Rahayu. Sebelum kisah ini dibacakan, kami ingatkan kembali bahwa kami tidak memaksa kalian untuk percaya kisah ini. Tapi kami akan sangat senang jika kalian ikut berpendapat dan menulis hikmah di balik kisah ini di kolom komentar, agar kita semua dapat saling belajar untuk lebih baik lagi. Dukung terus channel ini dengan klik like dan subscribe agar kami lebih semangat untuk membagi kisah-kisah horor lainnya. Selamat mendengarkan. Ambil hikmahnya, nikmati horornya. Desiran angin sore menyusup di sela-sela dinding yang belum diplester. Di pojok pekarangan, tumpukan bata merah masih terbungkus terpal robek, dibiarkan terbengkalai seperti luka yang tak pernah sembuh. Namanya Ratna Wijayanti, usia 37, janda 2 anak. Dulunya pemilik toko sembako terbesar di Kecamatan Pasirian, Lumajang. Suaminya, Jatmiko, meninggal 3 tahun lalu karena serangan jantung saat tidur. Sejak itu, hartanya perlahan-lahan tergerus. Tanah dijual satu demi satu, truk angkut miliknya hilang karena digadaikan, dan toko tutup permanen. Tinggal rumah setengah jadi peninggalan mendiang suami yang masih ia tempati, berdiri miring di tengah kebun kelapa belakang dusun. Rumah itu tak pernah selesai, dan kini Ratna mengerti kenapa. Senin Kliwon, malam itu. Ratna duduk di ruang tengah, lampu Petromax bersinar muram. Di hadapannya, seorang lelaki tua dengan rambut putih kusut dan mata merah menyala seperti bara. Ia dikenal warga sebagai Mbah Soro, dukun tua yang tinggal di pinggiran hutan Lempong. Bicaranya pelan, berat, seperti suara batu digeser. Bu Ratna, jenengan sudah siap kembali ke jalan lama? Ratna mengangguk perlahan. Tangannya gemetar, tapi matanya kosong. Aku sudah kehilangan segalanya, Mbah. Hanya ini warisan terakhir dari suamiku. Mbah Soro membuka buntelan kain hitam, mengeluarkan sepotong paku berkarat, dan segenggam tanah merah yang masih lembab. Pesugihan Kandang Bubrah ini bukan sembarangan. Rumah ini tidak boleh selesai. Tidak boleh ada yang mencoba menyempurnakan dinding, lantai, atau atapnya. Harus selalu ada yang kurang, karena yang kurang itulah tempat mereka tinggal. Ratna menunduk. Di wajahnya terselip getir dan takut. Tumbalnya? Tanyanya lirih. Mbah Soro hanya tersenyum, memperlihatkan gigi-gigi hitamnya. Waktu akan menagih sendiri, Bu Ratna. Tapi ingat, selama rumah ini bubrah, uang akan datang dengan sendirinya. Dagangan laris, pinjaman cair, rezeki mengalir dari arah yang tak kau kira. Di luar, angin berembus lebih dingin. Suara daun kelapa seperti bisikan lirih di antara temaram malam. 3 hari kemudian, Ratna membuka kembali toko kecil di depan rumahnya. Entah bagaimana, orang-orang mulai datang. Dagangan habis dalam sehari. Uang kontan mulai mengisi dompetnya. Bahkan seorang juragan gabah menawarkan kerja sama distribusi tanpa ia minta. Semua tampak mudah, terlalu mudah.
Namun di malam keempat, Ratna mendengar sesuatu dari dalam tembok dapur. Seperti suara kuku menggaruk bata. Seperti sesuatu yang terkubur mencoba keluar. Dan ia tahu pesugihan itu telah benar-benar hidup kembali. Hari keempat sejak toko kecil itu kembali buka, Ratna mulai merasa aneh. Tiap pagi ia menemukan jejak kaki lumpur dari arah dapur menuju ruang tengah. Awalnya ia mengira itu ulah tikus besar atau musang. Tapi jejak itu terlalu lebar, terlalu dalam. Seperti milik seseorang yang berjalan sambil menyeret kakinya dari kolam rawa. Malam itu, ketika ia hendak tidur, suara air terdengar dari belakang rumah. Ratna keluar membawa senter. Pekarangan tampak tenang, tapi di kejauhan ia bisa melihat genangan air aneh yang sebelumnya tak ada memantulkan cahaya redup seperti cermin retak. Padahal ia tak pernah punya kolam. Senter diarahkan ke permukaan. Ia melihat sesuatu. Sehelai kain putih melayang perlahan di bawah permukaan air. Seolah menari. Seolah memanggil. Ratna mundur, nafasnya tercekat. Keesokan harinya, ia menemui Mbah Soro lagi. "Air itu dari mana, Mbah? Kenapa ada di belakang rumahku?" Tanyanya panik. Mbah Soro hanya menatap langit sejenak, lalu berkata pelan, "Rowo Klakah menengokmu, Bu Ratna. Ia sudah mencium baunya." Ratna mengerutkan dahi. Maksudnya, dulu sebelum ada pesugihan kandang bubrah, orang-orang desa Lampeji percaya ada penunggu Rowo Klakah. Nyai Tunjung Biru, makhluk air yang menyukai rumah-rumah yang tak selesai. Ia menawarkan harta sebagai umpan. Tapi tumbalnya bukan cuma nyawa, kadang juga darah keturunan. Ratna terdiam. Ia ingat, kedua anaknya sedang kuliah di Yogyakarta. Ia tak pernah menceritakan soal pesugihan ini kepada mereka. "Apakah anakku dalam bahaya?" Mbah Soro menunduk. "Itu tergantung seberapa besar keinginanmu untuk mempertahankan kekayaan ini. Karena Nyai Tunjung Biru lebih suka menagih yang jauh, yang tak bisa melawan." Malam itu Ratna bermimpi. Ia berdiri di tengah danau, air setinggi lutut, langit hitam. Di kejauhan, sebuah bangunan berdiri separuh tenggelam. Rumahnya kandang bubrah mengambang tak sempurna. Dari dalam rumah itu, dua suara terdengar memanggilnya. "Ibu? Ibu, tolong, airnya naik." Itu suara anak-anaknya. Tapi wajah mereka mengambang di antara ikan-ikan besar bermata putih. Di balik mereka, sesosok perempuan tinggi, berkulit pucat kebiruan, menatap Ratna dengan senyum dingin. Kain putih melayang di sekelilingnya. Ratna terbangun sambil berteriak, pakaiannya basah, dan air genangan di belakang rumah makin tinggi keesokan harinya. Malam kembali jatuh di atas rumah setengah jadi itu. Angin dari arah barat membawa bau lumpur dan anyir, seperti bangkai yang mengambang terlalu lama. Ratna menyalakan lampu Petromax, menutup jendela satu persatu. Tapi suara dari balik dinding tetap datang. Krek, krek, tuk, tuk, tuk. Suara itu ritmis. Seperti kuku yang menggaruk lalu mengetuk perlahan. Bukan suara tikus, bukan angin. Tapi sesuatu yang punya niat, punya ritme. Ratna mendekatkan telinganya ke dinding dapur. Ia tahu aturan pesugihan ini. Rumah tak boleh disempurnakan, bahkan satu dinding pun tak boleh diplester seluruhnya. Tapi sekarang suara itu datang dari bagian dinding yang sengaja dibiarkan kosong. Buka, buka. Ada suara anak kecil,
lirih, nyaris tak terdengar, tapi jelas berkata, "Buka, aku udah selesai." Ratna terlonjak. Ia mundur, napasnya tercekat. Di atas, plafon yang belum terpasang penuh mulai berderit. Krak, krak, langkah kaki di langit-langit. Malam itu Ratna tidur dengan parang di bawah bantal, tapi tak ada tidur, hanya kecemasan yang tumbuh semakin padat. Jam 2 dini hari, pintu belakang terbuka sendiri, padahal ia sudah mengganjalnya dengan kursi. Angin dari luar membawa bau rawa yang lebih kuat. Di ambang pintu, genangan air merayap ke dalam, seolah menyelinap masuk. Ratna menyalakan lampu Petromax dan melangkah pelan ke arah dapur. Digri. Di sana, jejak kaki berlumpur berjejer dari pintu menuju ke dalam rumah. Tapi, hanya satu pasang jejak, seperti seseorang melangkah dengan satu kaki diseret. Ia mengikuti jejak itu sampai ke kamar tidur tamu yang kosong. Saat membuka pintu, lampu Petromax tiba-tiba padam. Suasana langsung hitam. Seret. Sesuatu menyentuh pundaknya. Lembab, dingin. Ratna berbalik cepat, parang diangkat. Tapi hanya kegelapan yang menyambut. "Ibu!" Ratna membeku. Itu suara anak bungsunya, Damar. Tapi mustahil. Damar ada di Yogyakarta. Ia langsung berlari ke ruang tamu, mengambil ponsel, mencoba menelepon anaknya. Tak ada sinyal. Tiba-tiba, layar ponsel menyala sendiri. Ada pesan masuk dari nomor tidak dikenal. "Jangan selesaikan rumahnya, Bu, atau kami yang akan selesai." Layar ponsel langsung mati. Suara dari dapur kembali terdengar. Tapi kini bukan ketukan tapi suara tembok yang seperti digaruk dari dalam. Ratna terduduk di lantai, lututnya lemas. Ia baru sadar, rumah ini bukan hanya tempat pesugihan, tapi juga penjara bagi sesuatu yang tidak boleh dibangunkan. Dan ia sudah membangunkannya. 3 minggu setelah malam-malam penuh teror, hidup Ratna berubah drastis. Toko kecilnya kini tumbuh menjadi kios besar. Dagangannya habis tiap hari. Bahkan beberapa pengusaha lokal menitipkan produk padanya. Uang mengalir tak henti, seperti sumur tak berdasar. Dan rumah kandang bubrah itu, yang dindingnya tak pernah selesai, semakin tampak hidup. Air genangan di belakang rumah tak surut, tapi justru mengilap seperti kaca hitam yang memantulkan cahaya harta. Ratna mulai terbiasa. Ketukan di dinding, diabaikan. Bisikan saat tidur, dianggap angin. Pesugihan itu benar-benar membuahkan hasil. Selama ia tak menyentuh dinding, tak menyempurnakan rumah, dan membiarkan kekosongan tetap ada. Di tengah kehidupan barunya, datanglah seorang tetangga baru. Namanya Bagas Hartadi, 43 tahun, dikaruniai anak satu yang baru pindah dari Lumajang Kota ke rumah warisan bibinya. Hanya 300 meter dari tempat Ratna. Tubuhnya tegap, parasnya tenang, selalu mengenakan kemeja bersih dan membawa aroma sabun mandi yang lembut. Pertemuan pertama mereka terjadi di toko. "Saya Bagas, tetangga baru. Sering lihat ibu dari jauh. Kalau boleh jujur," katanya sambil tersenyum. Ratna hanya tersenyum sopan, tapi sejak saat itu Bagas sering datang, membantu membawa barang, menawarkan diri memperbaiki pintu toko, mengantar barang dagangan ke pasar, dan Ratna yang sudah lama hidup sendiri,
mulai merasa sesuatu yang hangat dalam dirinya kembali bergerak. Satu malam, Bagas datang mengantar galon. Hujan turun deras. Ratna membantunya memasukkan galon. Air hujan pun membasahi kaos oblong Bagas dan daster tipis Ratna. Ratna menyuruhnya menunggu reda. Mereka duduk di dapur, hanya diterangi lampu Petromax dan suara hujan yang deras di luar. "Sendiri terus ya Bu Ratna, anaknya nggak pernah pulang?" tanya Bagas perlahan. Ratna menatapnya. Ia menjawab dengan senyum tipisnya. "Jangan panggil aku ibu. Lagian masih lebih muda aku. Anak masih kuliah di Jogja." Melihat baju daster Ratna yang basah, membuat Bagas semakin jelas mengetahui lengkungan tubuhnya. Bagas dengan keraguan melanjutkan pertanyaan sambil mendekatkan diri kepada Ratna. "Hujannya nggak reda-reda, Rat. Udaranya jadi dingin. Emang kamu nggak mau yang bikin hangat?" tanya Bagas dengan rasa malu-malu disertai sorot tatapan tajam. Ratna menatapnya kembali. Ada jeda di sana, sunyi yang basah. Lalu, dengan suara lirih dan jantung yang berdetak lebih cepat, ia menjawab sambil menggapai tangan Bagas. "Kamu juga." Malam itu, tubuh Ratna tak lagi dingin. Mereka bersetubuh di kamar tamu yang belum pernah disentuh sejak suaminya meninggal. Nafas mereka berpadu di antara tembok yang belum diplester. Dan entah kenapa, Ratna merasa rumah itu menjadi lebih hangat dari biasanya. Hubungan mereka menjadi rahasia yang dibungkus gelap malam. Tiap 2 hari sekali Bagas datang. Kadang sore, kadang larut. Mereka menyatu dalam keheningan. Ratna merasa hidupnya kembali utuh. Harta melimpah, hasrat terpenuhi. Namun, di sela-sela kenikmatan itu, ia mulai sadar satu hal. Tiap kali mereka selesai berhubungan, air genangan di belakang rumah makin melebar. Tiap pagi ia melihat satu ubin di ruang tamu terangkat. Tiap malam suara ketukan di dinding terdengar lebih cepat. Dan satu kali saat ia berbalik menatap Bagas yang tertidur di atasnya, ia melihat bayangan lain di balik tirai. Bukan bayangan dirinya, bukan pula milik Bagas. Tapi sosok tinggi dengan rambut menjuntai dan kain putih yang melayang, menyaksikan mereka. Malam Selasa Wage. Udara terasa berat, pekat seperti oli basi yang menggantung di langit. Ratna duduk di depan cermin kecil di kamar tidurnya, mengenakan daster tipis yang lengket karena keringat. Di depannya, asap kemenyan menari di udara, mengambang lamban seperti sedang menunggu sesuatu. Sore tadi, Mbah Soro datang dengan wajah yang lebih gelap dari biasanya. Suaranya terdengar seperti datang dari dalam tanah. "Malam ini Bu Ratna, ia minta disambut. Ia mau bersatu. Entah mengapa ia menginginkan tubuhmu. Artinya kau harus bersetubuh dengannya. Kalau tidak, anakmu yang di Jogja, yang laki-laki, Damar, akan dipanggil sebagai pengganti." Ratna tak mampu menjawab. Tenggorokannya kering. Ia ingin menolak, tapi pikirannya tak bisa tenang. Tiap malam selama 2 minggu terakhir, ia bermimpi bercinta dengan makhluk berkulit pucat dan mata hitam berlendir. Di atas lumpur yang menelan tubuhnya pelan-pelan. Jamuak. Ia takut. Ia tidak sanggup. Tapi ia juga tidak bisa membiarkan Damar mati. 2 minggu berlalu tidak seperti biasanya. Terlalu cepat untuk dilalui, kegelisahan selalu menyelimuti. Karena sekaranglah waktunya, saat malam menggulung sempurna, langit menghitam tanpa bintang.
Lilin-lilin kecil mulai redup satu persatu. Genangan di belakang rumah mendidih perlahan, seperti air dalam panci raksasa. Aroma anyir menyebar. Udara menebal. Ya tahu. Makhluk itu sudah datang. Ratna berdiri, tubuhnya gemetar. Perlahan ia melangkah ke ruang tengah, tempat ritual akan dilakukan. Tubuhnya tak sepenuhnya telanjang, tapi tak juga berpakaian. Ia hanya dibalut keraguan dan rasa bersalah. Tiba-tiba tok, tok, tok. Pintu depan diketuk keras. Ratna tersentak. Ratna, ini aku, Bagas. Matanya membelalak. Astaga. Kenapa sekarang Bagas masuk tergesa, wajahnya lelah dan rambutnya basah karena hujan. Aku nggak bisa tidur, aku gelisah, aku cuma pengen ketemu kamu, katanya. Matanya memandang tubuh Ratna yang gemetar. Ratna mencoba mengusirnya. Tolong pergi, Bagas, malam ini bukan malam yang biasa. Namun Bagas mendekat. Menariknya ke dalam pelukan. Dan Ratna yang telah menahan hasrat selama 2 minggu, tak mampu melawan. Ia meledak, terbakar. Mereka menyatu lagi, di ruang tengah yang lembab. Dinding belum selesai itu menjadi saksi cinta yang terlarang. Di tengah desahan mereka, genangan air tiba-tiba bergejolak. Dari belakang rumah terdengar suara menjerit panjang. Udara jadi dingin mendadak. Suhu turun tajam. Lampu Petromax meledak. Gubrak! Pintu kamar tertutup sendiri. Angin liar menderu. Bayangan hitam setinggi 2 meter berdiri di pojok ruangan. Sosok itu kini tampak jelas. Kakinya tak menapak, matanya hitam legam, dan rambutnya menjulur hingga lantai. Ia menatap Ratna dan menunjuk Bagas. Kau sudah melanggarnya. Tubuh Bagas terangkat sendiri ke udara. Tangannya mencakar-cakar, matanya terbelalak. Ratna berteriak panik, mencoba menarik tubuh Bagas, tapi tak bisa. Udara di sekeliling mereka seperti menjadi cair dan berat. Ampun, jangan dia, ambil aku saja. Sosok itu tak peduli. Tiba-tiba, dada Bagas robek sendiri seperti disayat dari dalam. Darah menyembur kemana-mana. Ratna menjerit histeris. Jantung Bagas dicabut keluar secara gaib, menggantung di udara, lalu hancur menjadi abu. Tubuh Bagas jatuh ke lantai dengan suara plak yang tumpul. Ratna terdiam, lemas, terisak. Ia telah kehilangan bukan hanya kekasihnya, tapi juga sisi terakhir dari kemanusiaannya. Pagi harinya, tubuh Bagas ditemukan warga dalam keadaan mengenaskan. Polisi datang, tapi tak bisa menjelaskan. Rumah Ratna dikosongkan. Ia menghilang dari desa malam itu juga. Sebagian bilang, ia melarikan diri. Sebagian lain percaya, ia akhirnya tinggal di rumah yang tak boleh selesai itu bersama penghuni aslinya. Sebab, sejak malam kematian Bagas, tiap kali warga melintasi rumah itu, terdengar suara aneh. Desahan lirih, ketukan di dinding, dan suara seorang perempuan menangis sambil berkata, "Sudah kubilang, jangan diselesaikan." Berakhir. Bagaimana pendapatmu tentang kisah ini? Silahkan tulis pendapatmu dan hikmah di balik kisah ini pada kolom komentar. Dan dukung terus channel ini dengan klik like dan subscribe, agar kami lebih semangat lagi untuk membagi kisah-kisah horor lainnya. Jangan lupa untuk mengaktifkan lonceng notifikasinya,
agar kalian tidak ketinggalan kisah lain yang lebih mencekam.